Ini yang terakhir. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah SAW, wa inni aulan nasi bi Isa bin Maryam, sesungguhnya aku yang paling utama di antara manusia terhadap Isa ibnu Maryam, li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabiyyun, karena sejak Isa ibnu Maryam sampai kepadaku tidak ada seorang pun nabi yang diutus. Wa innahu khalifati ala ummati, karena dan ia pelanjutku terhadap umatku dan ia akan turun. Wa annahu nazil, akan menjelaskan tauhid secara Quran dan Sunnah. Oke, Nabi Isa ngajelaskan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. An-Nisa ayat 157, 158, 159. Jadi ini satu ngerangkai ya. Kalau dalam fikih masa bab itu, satu bab. Kita terjemah dulu ya, 1 koma. Ini kisahnya, bukan tarikhnya ya, kisahnya. Nanti kita bedakan. Yang tidak bisa diartikan sejarah, tidak bisa. Ada kisah, ada tarikh, itu dua saja dulu ya. Wa qaulihim, dan mereka berkata, inna qatalna masiha Isa bin Maryam, dan kami Allah, ini secara tafsir mufradat ngaranna teh ya. Jadi bukan menafsirkan satu ayat, bukan, tapi menurut ayat-ayat sebelumnya, nyambung kepada ayat yang sedang kita baca ini, dan kurung kami hukum juga karena ucapan mereka. Ini arti wa qaulihim ini ya. Kalau secara harfiahnya wa qaulihim, dan kata-kata mereka, dan kami hukum juga karena ucapan mereka itu, yaitu inna qatalnal masihad na Maryam, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa ibnu Maryam. Di urang masuk dibalikan Isa Al-Masih ibnu Maryam ya. Rasulullah, yang ia itu Rasulullah, wa ma qataluhu. Nah ini kisahnya itu ini. Wa ma qataluhu, padahal mereka tidak membunuhnya.
wama sholabuhu, dan tidak pula mensalibnya. Nah ini kisah ini. Walakin syubbiha lahum, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa itu, bukan tentang Isanya, tentang pembunuhan Isa itu, lafi syakkim minhu, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Malahum bihi min ilmin, ini. Mereka benar-benar tidak tahu malahum bihi min ilmin, mereka benar-benar tidak ada pengetahuan, tidak tahu, illat tiba adzonni, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Tah nu disebut sejarah mah kieu. Wama qataluhu yakinan, siapa sebenarnya yang terbunuh itu, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Begini ya, ini ada pertanyaan dulu tapi hare-hare nih, begini. Bila seorang perempuan diharuskan dokter ber-KB ya, dengan alasan medis dan biaya, misalkan perempuan tersebut memiliki leher rahim kecil, jadi harus melakukan operasi bila melahirkan. KB itu prinsipnya cuma satu, menghalangi supaya bibit dari laki-laki tidak berjumpa dengan bibit perempuan, begitu aja. Itu KB prinsipnya gitu. Ulah nepi kapanggih. Karena itu diwadahan. Maksudnya supaya ulah mentas, wadahan weh. Naon atunya bahasa Rorea ngomong gitu lah, di sarungan gitu lah. Iya. Nah itu sarungnya itu kan tidak sama untuk di irian, tidak sama untuk tidak sama. Nah itu prinsipnya supaya ulah panggil. Nah, teknisnya untuk tidak berjumpa itu macam-macam. Ada yang dengan pel, itu bukan pembunuhan, itu mah ngahalangan gitu ya. Hanya kalau dengan pel itu biasanya si perempuan sok jadi lintuh biasa nama, tapi tidak semua, tergantung kondisi badannya. Ada lagi yang disuntik. Nah ini nanti seorang ahli medis, dokter akan menilai mana yang lebih cocok, mungkin dengan suntik, mungkin dengan pel. KB yang paling berhasil itu misah kamar, itu yang paling berhasil. Teu kudu pakai biaya, tinggal naon eta mah gitu.
ngan kamarna tong di imah eta kudu di amar di imah sejen gitu ya. misah kamarna tong kamar imah eta kudu kamar imah sejen. Nah sekarang dengan alasan apa? Rahimnya kecil, artinya tidak mungkin bisa melahirkan. Batang lehernya itu kecil, ya, rahim kecil, bisa di apa nama itu sesar, atau bisa dipaksakan, tapi itu sakitnya bukan main, sakit sekali, ya, dalam begitu sulit keluarnya itu. Nah jadi prinsipnya apakah dengan ayudi, suntik, obat, jamu dan sebagainya, dasarnya begini saja, jangan tidak mau punya anak karena takut miskin, itu saja pokoknya. Ya tamah saya ngomong begini bukan urusan KB, bukan urusan pemerintah, bukan urusan undang-undang pemerintah, bukan, tapi Quran mengatakan jangan kamu tidak mau menerima keturunan karena takut ikut makan dengan kamu. Itu dah Quran ada. Takut miskin. Gitu ya. Nah, lanjutan ayatnya, siapapun yang lahir kami sudah menyediakan rezekinya. Loba anak teh ngadak-ngadak sangsara. Banyak anak banyak cucu itu ternyata baik ayahnya, ibunya, akina, ninina di paraban deteku injuna sabener nama. Jadi bukan ibu yang ngahuapan budak, si budak ngahuapan minumna. Kenapa? Karena setiap yang lahir Allah sudah menyediakan rezekinya. Saya pernah menerangkan di sini secara umum ya, tapi terlalu jauh. Tidak ada satu pohon pun yang kemudian berbuah kecuali setiap buah itu sudah ditetapkan siapa yang akan memakannya. Di surat naon? Surat Ibrahim bisa dibaca. Itu Allah menunjukkan contoh kasyajaratin thayyibah, kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Pohon pun tanpa izin Allah tidak akan mengeluarkan buah. Setiap buah ku Allah sudah ditetapkan siapa yang akan memakannya. Itu ya. Udahlah. Jadi pertanyaan ini silahkan bertanggung jawab kepada Allah, mengapa ikut KB. Nah iya teh mung boga anak lantaran sieun teu geulis, sieun kate mongkolot. Ajar manusia kata mongkolot ngaku yang mana teh kolot gitu lah ya. Atau sieun kasal rezeki itu ya. Nah maaf ya, ini kisah pribadi, tidak apa-apa lah. Waktu saya punya anak anu ka 10 kalau nggak salah 10 ke 8 kesabarannya pohodi ya kan anak saya itu kan sedikit cuma 12. Nah
Datang saja petugas dari sedang gencar-gencarnya KB itu tahun berapa saya lupa itu. Datang petugas nawarkan, ibu banyak anak itu mendidiknya repot, biayanya susah. Oh, terus sampai istri saya itu hampir nangis. Kumaha kaharupna yang ngurus muda coba, kan begitu maksudnya. Nah, saya jawab terima kasih, tapi saya tidak akan ikut karena yang lahir ini geus bungsuna. Jawab begitu. Terima kasih, cuma saya tidak akan ikut karena yang baru lahir ini geus bungsu teteh. Ini ya, iya. Daungan lahir ge bungsuna apa? Cenah nuhun atuh cenah kitu mah. Oh, belet jeung jelema aja. Mun mah cenah kitu mah nuhun cenah teh. Sisi kumaha. Jadi sekali lagi ya, ibu tidak usah ragu. Kalau pertanyaan ini diajukan oleh ayahnya juga tidak usah ragu. Cuma tanggung jawab kepada Allah mengapa mengikuti KB itu. Itu saja. Ini lanjutan lagi, kita sakoma-sakoma ya bicaranya nih. Kalau kita membaca kitab tafsir, bukan kitab tarikh, bukan. Kalau kitab tarikh itu bisa dibaca Al-Kamil fi Tarikh Ibnul Asir, itu panjang. Kalau nggak salah itu ada 10 jilid di bundel tebal-tebal, satu jilid rata-rata 1000 halaman lebih. Di situ dibicarakan masalah ini ya. Atau Ibnu Jarir, banyaklah macam-macam, kalau saya sebut nggak ada artinya. Ternyata yang menjadi hiruk pikuk dunia sampai sekarang yang kita lihat di tayangan-tayangan televisi, ini masalahnya ini. Masalahnya iya dah. Moal aya beresna kecuali nanti setelah turun Isa ibnu Maryam. Ini hadisnya ditulis di bawah. Bakal kieu dunia dia bakal kieu setelah turun Isa ibnu Maryam. Ini ada penyimpangan-penyimpangan akidah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan diukur dari kelahiran Isa ibnu Maryam itu 571 tahun. Ditambah 40 tahun dengan masa dilantik sebagai seorang Rasul, jadi 570 hiji tambah 40 dengan diukur turunnya wahyu yang pertama. Jadi berapa? 570 tambah 40 610 611 kurang lebih. Kejadian 600 tahun yang lalu, siapa yang bisa menjamin untuk menceritakan dengan pasti benar? Saya ulangi ya, kejadian 600 tahun yang lalu, siapa yang bisa menceritakan dengan tanggung jawab bahwa ceritanya pasti benar? Siapa?
Belum lagi pada masa itu belum ada kitab-kitab sejarah, belum ada. Belum ada profesor-profesornya, belum ada seperti yang sekarang yang kita lihat itu. Belum ada. Dan Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian 600 tahun yang lalu ini. Siapa gurunya? Dosennya siapa? Dosen ahli sejarahnya siapa? Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat Quran, justru Quran menerangkan Nabi Muhammad itu menulis saja tidak. Disebutkan an-nabiyil ummi, nabi yang tidak mengenal tulis baca. Sampai wafat beliau tidak tercatat dalam tarikh bahwa beliau pernah menulis sendiri. Walaupun ada yang menerangkan bahwa beliau seringkali mengirim surat. Dan dalam tarikh dijelaskan siapa penulis-penulis yang beliau percayai. Sampai nana tangan saja tidak ada. Hanya ada empat cincin itu kan. Nabi itu kan pakai cincin, yang di situ tertuliskan di cincin itu tinggal cap Muhammad Rasulullah. Bukan tanda tangan begini, bukan. Nah, sedangkan beliau itu menerangkan kejadian yang 600 tahun yang lalu. Dari mana tahu? Nah, inilah yang saya maksudkan. Ini bukan tarikh, tapi kisah. Kisah mah seperti ini. Ini kisah bagaimana mengenai Ibrahim. Silahkan dibaca di dalam surat An-Nahl. Bukan An-Nahl. Mimiti Ibrahim mengenal bintang-bintang, terus bulan, terus matahari, sampai dengan satu keputusan akhir secara naruri diri manusia, yaitu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh. Surat Naudah Al-An'am ayat 70-an lah ya, yang biasa dibahas di sini pada setiap hari Sabtu mulai jam 6:30 biasa itu dengan Hansa. Al-An'am ayat ini sekian ayat. Ini kisah awal-awal tauhid, awal-awal kepemimpinan, awal-awal tertanamnya bibit-bibit dunia yang harus mendapatkan khalifah fil ardi mimitina tidinya. Nah, karena itu dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Yang disebut ucapan mereka itu karena kepercayaan mereka, karena pegangan hidup mereka. Apa? Inna qatalna masiha Isa ibna Maryam. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Yang mereka katakan ini pada masa Rasulullah SAW diutus. Berikan deh. Kapan ucapan mereka ini kapan? Ini bukan ucapan orang 600 tahun yang lalu. Tapi ucapan orang-orang yang menjelaskan atau mengatakan keyakinan mereka di saat Rasulullah SAW menerangkan, nanti ini hadisnya di bawah ada,
Nih hadisnya saya tulis nanti. Nomor 2 dari bawah itu. Ya. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Isa ibnu Maryam Rasulullah. Wa ma qataluhu. Rasulullah SAW menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa wa ma qataluhu, padahal mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, tidak mensalibnya. Walakin syubbihalahum, tapi diselirukan, diserupakan bagi mereka itu dengan Isa ibnu Maryam. Dari mana Nabi Muhammad SAW bisa tahu sampai sedetil ini? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, mereka tidak membunuh Isa ibnu Maryam dan mereka tidak mensalib Isa ibnu Maryam. Ini ayat Quran turun 600 tahun kemudian setelah kejadian yang sedang diceritakan ini. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan sesungguhnya orang-orang yang berikhtilaf, berselisih, bersilang pendapat fihi tentang Isa itu, lafi syakkin minhu, pastilah selalu dalam keraguan-raguan karena pegangannya tidak ada. Jaminan untuk kepastian benarnya tidak ada. Mau pakai dasar apa? Sedangkan Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah sekolah bisa dan berani dengan tegas menyatakan keadaan seperti ini. Tidak dibunuh, tidak disalib, tapi kejadian itu memang ada pensaliban, ada pembunuhan, cuma manusianya bukan Isa. Tapi syubbihalahum, diserupakan kepada mereka. Nah, Rasulullah SAW berani bertanggung jawab sampai di sini. Saya ulangi, Nabi Muhammad SAW berani menyatakan dan sungguh berani bertanggung jawab bahwa kejadian itu memang terjadi. Terjadi pensaliban, terjadi pembunuhan, cuma bukan Isa ibnu Maryam, tapi syubbihalahum. Kalau begitu, apakah Isa ibnu Maryam itu mati terbunuh? Jawabnya tidak. Tapi Isa ibnu Maryam diangkat ku Allah ke langit. Jadi bukan hese itu mikirin deh. Bukan berat. Karena itu kadang-kadang orang sudah merasa senang sajalah dalam keraguan-raguan. Nah, dek percaya kita hese atau dah. Tinggal sekarang, apakah Anda dapat menyatakan, berani mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah berbohong? Nah, tinggal etangke dasar nanti. Begini ya, ini satu ajaran filsafat ya. Kalau saya, ini menurut saya ini begini,
Abu Bakar itu namanya bukan Abu Bakar, asal nama Abdul Ka'bah itu asal nama. Jadi orang tuanya Abu Quhafah itu memberi nama Abdul Ka'bah teh dengan tujuan supaya betul-betul menjadi hamba Ka'bah, penyembah berhala gitulah Abu Bakar teh. Nah, kemudian beralih nama jadi Abu Bakar setelah masuk Islam teh. Malah memeh gelar Abu Bakar, gelar teh diganti, bukan Abdul Ka'bah jadi Abdullah bin Abi Quhafah. Setelah Aisyah, kalau nggak salah Aisyah ini ya, berkaitan dengan Aisyah, jadi Abu Bakar sampai wafat Abu Bakar. Kayak kurung menang gelar As-Siddiq. Begini kisahnya. Abu Bakar pernah mengeluarkan kata-kata yang menurut Umar omongan itu goreng. Omongan itu tidak pantas diucapkan oleh Anda. Ini kan Abu Bakar dan Umar nih ya. Sudah periode Madinah jauh. Sampai Umar teh ngaleos nyeri hati ke Abu Bakar teh. Ini tuh Abu Bakar baru menyadari waktu Umar itu siksuna mengajengkat namun teh geuning. Bahasa Sundanya melewas apa? Ngaleos ya. Abu Bakar duh. Ieu aya nanaon ya. Biasana Abu Bakar itu hafal sekali. Lamun Umar geus kitu biasana neungeul tuh. Memukul atau sampai membunuh. Dengan ia kehalangannya Abu Bakar itu. Aduh, melihat siapa di belakang Abu Bakar nih. Kalau Umar tidak mempertimbangkan siapa di belakang Abu Bakar, sudah dibunuh itu. Paling tidak disiksa. Jadi masih kena untung, masih kena bisa ngaleos gitu. Ker setingkat Umar. Dan sudah terdidik dengan 2 kalimat syahadat. Tapi adat-adat seperti kejahiliahan dulu di Umar teh can kampus kabeh. Gede amak nama anger. Seperti istri-istri Nabi pernah meminta itu, meminta ini, sampai Nabi itu merasa, duh, kumaha itunya. Dan sampai beritanya ke Umar, yang diantara istri Nabi itu kan putranya sendiri, putra Umar, namanya Hafsah. Da Umar mah datang aja. Mudah-mudahan sana Allah nurunkan wahyu, serahkan kabeh lah, ganti kuno alus. Tadi Umar mah sangeunahna gitu. Teu pantas cenah jadi istri Nabi. Ganti cenah alus. Sampai turun ayat kan anu adidatin, taibatin, saihatin, terus turun ayat. Itu ya. Kata Aisyah mengatakan, kami ini perempuan, cik cenah tuh ngomong teh tong kitu teuing cenah. Nah, ini gambaran Umar bin Khattab. Waktu mendengar ucapan seperti itu, ia pergi. Tuturkeun ke Abu Bakar. Rek menta dihampura. Rek menta dihampura dituturkeun we. Begitu masuk rumah oleh Umar, pintu langsung ditutup. Sampai Abu Bakar, aduh, tutupkeun cenah pantona ya. Jadi kehartian Abu Bakar mah pasti hatinya pun akan menutup seperti pintu ini. Aduh, kumaha ya. Kemudian datang menghadap Rasulullah, dan begitu berhadapan dengan Rasulullah SAW, nerangkeun kejadian kia. Yang paling ditakuti oleh Abu Bakar, takut kalau mati belum mendapat hampura di Umar. Katakan nuberat ya. Jadi nanti tidak sesuai dengan ayat, orang yang menghadap kepada Allah itu yang berbahagia itu adalah afina anin nas, manusia memaafkan, gitu ya. Artinya setiap manusia tentu ada kesalahan dan ada
kekurangan. Karena itu saya sok mengatakan begini, kalau ada orang minta maaf, maafkan saja, hampura we. Mudah-mudahan orang lain pun akan seperti itu kepada kita. Itu timbal baliknya. Apalagi kalau orang itu sudah meninggal, kekeh orang ke tengah hampura rek dikumahakeun. Mau dibuat apa itu? Karena itu kalau memang sudah meninggal, hampura we, bebaskan. Itu ya. Jangan sampai bernasib seperti Abu Rigol ini tarik. Saking bencinya orang-orang kepada Abu Rigol, setelah mati pun kuburannya ungal-ungaliwat maledog. Setiap yang lewat ambil batu dan melempar kuburan Abu Rigol untuk menunjukkan kebencian yang tidak pernah memaafkan. Nah, datangnya Umar teh ke Rasulullah, disangkana di dinya teh can aya Abu Bakar, rek lapor gitulah. Datang, nah sekarang jadi dua, ada Abu Bakar, ada Umar di depan Rasulullah. Yang dua ini kan ada masalah, seperti yang tadi itu. Kata Abu Bakar, ya rumah saya salah, saya sudah minta maaf kepada Umar, tapi Umar tidak mau memaafkan. Jadi ablak-blakannya Abu Bakar nih ke Rasulullah. Nah, inilah kekayaan yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun kecuali oleh umat Nabi Muhammad SAW. Artinya hidup ini ada pegangan. Setiap masalah teriyakini dalam hati bakal aya anu bisa dipenta nasihat. Ada orang yang bisa diminta putusan. Ini kekayaan yang tidak terhingga, tidak bisa diukur dengan uang ini. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka siapapun yang beriman menjadi orang kaya. Bukan jumlah uang, bukan jumlah unta, tapi ada di nahate mun ayana naon teh rek menta nasihat we, rek bebeja we, nah itulah. Nah, maaf ya, ini kayak ibu-ibu, maaf nih, saya hanya menyampaikan saja. Karena itu Nabi mengatakan janda itu kalaupun kekayaannya banyak tapi dia bukan orang kaya, bukan orang fakir, disebut teh miskin. Miskin dari segi apa? Tah eta hebatnya Rasulullah SAW itu. Jadi mikirna ulah saliwat. Mengapa? Nah ini ya. Ini aja. Kenapa? Terangkan dua anak Umar teh cannya hampura. Bagaimana putusan Nabi? Bagaimana keputusan Nabi? Begini putusannya. Dulu di saat aku menyampaikan wahyu dari Allah, orang-orang itu mendustakanku. Orang-orang itu menuduhku berbohong. Orang-orang itu sampai berani mengatakan bahwa aku ini majnun. Di saat seperti itu Abu Bakarlah yang meyakini bahwa aku benar. Cicing we Umar teh. Kumaha artinya kumaha? Dulu di saat orang-orang mendustakanku, orang-orang menuduhku aku bohong, orang-orang itu sampai berani mengatakan aku ini majnun. Tapi pada saat itu Abu Bakarlah yang mengatakan bahwa aku benar. Dan ialah juga yang membantuku dengan diri dan hartanya. Tamat ke sakit itu. Cicing we Umar teh. Cik aya naon tah.
ulah gitu Umar, lain nabi nu gitu mah tuh. Sama lain nabi nu gitu mah. Kata mah urang ya. Bisa gitu anu. Ulah gitu. Sok mah murah ieu mah, salaman lain salaman. Nu gitu mah urang ge bisa teh kudu nabi atuh. Tapi Nabi mengatakan begini. Diam aja umat. Artinya kalau Anda tidak memaafkan, Anda salah. Kan gitu. Apalagi setelah Abu Bakar meminta maaf itu. Nah, ini diantara kebijakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterima oleh dunia ini, bahwa manusia yang paling berhasil menapaki hidup ini adalah imamnya umat Islam. Waktu nerangkeun geraya sakadenya Pak Kawaji Komaya. Ini di sini banyak ini yang mahasiswa yang sedang kuliah ya. Yang nyusun skripsi dan sebagainya. Coba kita perhatikan. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Yaitu inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Ini ucapan mereka. Wa ma qataluhu. Nah ini tarikh. Bukan, ini kisah. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu dan meyakini kebenaran? Yang paling dulu yakin itu kan Nabi sendiri kan. Sebab kalau Nabi Muhammad SAW meragu-ragu, tentu tidak akan seberani itu menyampaikan ayat ini kepada umum. Yang mana? Wa ma qataluhu. Mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu. Mereka tidak mensalibnya. Tos dua tah. Satu, wa ma qataluhu. Dua, wa ma salabuhu. Lebih lagi tentang walakin syubbiha lahum, tapi diselirukan, diserupakan lahum kepada mereka. Nah, ini nanti dalam tarikh siapa yang diserupakan dengan Isa itu siapa? Saya kudu jawab nada. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan sesungguhnya orang-orang yang berikhtilaf di situ lapi syakkin minhu, pasti ragu-ragu. Pasti ragu-ragu. Tidak ada dasar, tidak ada pegangan jelas. Malahum bihi min ilmin ta ieu kisah teh ieu. Siapapun yang berbicara itu di luar ketetapan wahyu, tentu saja malahum bihi min ilmin illa tiba'adzanna, kecuali hanya mengikuti sangka saja. Wa ma qataluhu yakinan, mereka tidak membunuh secara yakin. Nah, kalau begitu Isa teh kemana tuh? Barofa'ahullahu ilaihi, tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Wa kana Allahu azizan hakima, Allah maha perkasa, maha bijaksana. Jadi sekarang satu,
Ini masalah percaya, tingkat yakin bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul menyampaikan secara wahyu. Sudah, tentang kisah, tentang kejadian 600 tahun yang lalu. Sekarang meningkat lagi bahwa bal rofa'ahullahu ilaihi beki hese rek percaya deh, beki berat, bahkan Allah sudah mengangkatnya kepadanya, wa kana Allahu azizan hakim. Nah kemudian wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mauti. Jadi Isa bakal maut, tapi nanti setelah diturunkan. Kalau begitu sekarang masih hidup, gimana? Nah, orang tambahan ya, orang tambahan. Kieu nambahna. Biasana orang tulis etiknya pakai tulisan, kalau ada ayat-ayat yang akan menerangkan sesuatu yang pada akhirnya kita ya, pada akhirnya kun payakun, kejadian Isa di dia dah. Jadi Allah itu kalau mengatakan jadi, payakun jadilah, tanpa ada proses, tanpa ada tahap-tahap suatu kejadian. Kun payakun. Untuk sampai pada kesimpulan ini, kalau Quran mau menerangkan sesuatu yang begitu berat, sok dimimitian ku kalimat subhana. Tah itu iya tah sabbaha yusabbihu atau subhana. Seperti kisah Isra dan Mi'raj kan iya mimitina. Kisah Isra dan Mi'raj ini awalnya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tahap satu nih pada awal malam, pada maghrib ya, yang disebut malam tuh pada maghrib Allah memberjalankan malam dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa yang pakai jalan darat dengan kecepatan rata-rata per jam 100 kilo, itu kira-kira 2 hari 2 malam. Pakai jalan darat mobil dari Masjid Aqsa ke Mekah, kira-kira 2 hari 2 malam perjalanan mobil. Sedangkan Nabi berangkat dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa Asra malam. Tingkat satu meningkat dari, kemudian Nabi ka langit. Jangankan Nabi ka langit, di Masjid Haram ke Masjid Aqsa hese kapikirna pakai naik naon Nabi teh ngajole tahayul. Aya gambar buruk aya buruk tina barkun hartina kilat. Lucunya jadi badannya kuda tapi kepalanya seorang istri yang cantik. Buruk teh jangan gitu. Iya kendaraan Nabi nu ka langit iya. Lucunya Nabi itu berjumpa dengan Adam di langit pertama. Rek percaya mau mikir, nah boro-boro panggil Adam lagi nu kahiji lagi lebah mana teu ngarti. Nah jadi di sini dimulai dengan kejadian Isa tanpa bapa itu kun payakun.
kejadian Isra Mi'raj kun fayakun. Lalu terusin di langit pertama Rasulullah berjumpa dengan Adam. Jadi Adam ayana di mana? Tuh hasilnya. Entak ngisi ngaji ya. Liur. Di langit keempat berjumpa dengan Musa. Sampai beliau berdialog dengan Musa tentang wajib salat yang jadi 5 kali itu. Kan gitulah lakona. Sedangkan di samping Masjid Aqsa, orang mengatakan Musa alaihissalam itu wafat dan dikubur di samping Masjid Aqsa. Tapi Nabi berjumpa dengan Musa di langit keempat. Ningkat deui, terus tinggal dikagok. Ningkat deui, Nabi dibawa sampai ke Sidratul Muntaha. Dan Allah memberi kesempatan Rasulullah melihat dan berjumpa dengan malaikat dalam bentuk aslinya, yaitu makhluk yang memiliki 2 sayap, yang satu sayap saja kalau dibuka bumi ini bisa tertutup. Kira-kira malaikat segede kumaha? Tuh hanya pikiran diletik ting. Boro-boro mikirkan bumi jeung langit, lami mikirin jangjang malaikat teh moal kakuisa. Inilah nanti. Karena itu iman itu begini, Islam itu begini, sok ibadah lah. Nah, kejadian ini barofa'ahullahu ilaihi wa kanallahu azizan hakima wa imin ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautihi. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak akan beriman kepadanya kurung Isa nanti menjelang kematiannya. Jadi maut sama di dia, meninggalnya masih di dunia ini. Dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi kepada mereka. Ini Quran 157, 158, 159. Ini yang kedua dari bawah. Ini waktunya sedikit lagi, 5 menit lagi lah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waladhi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan. Demi Allah, hampir saja akan turun pada kamu Isa ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Payaksirus soliba, ia akan memecah salib. Wayaqtulul hinziro, membunuh babi. Wayadu'ul jizyata, dan akan menghapis upeti. Wayaqbidul mala hatta layak balahu ahadun, dan akan meratakan harta titik sehingga tidak akan ada yang menerimanya seorang pun. Merata kemakmuran itu sulit orang yang akan menerima kalaupun kita mau infak. Layak baluhu ahadun wa hatta takuna sajdatu khairun minad dunya wa ma fiha. Pada waktu itu sampai akan terjadi selembar sajadah saja akan lebih baik daripada dunia dan isinya. Summa yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata,
agar Anda mendapat kejelasan yang dimaksud ini, iqra'u in syi'tum, silakan baca oleh kalian ayat ini, yaitu wa inna min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, seperti yang ditulis di ayat atas. Ini yang terakhir, An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah SAW, wa inni aulan nasi bi Isa bin Maryam, sesungguhnya aku yang paling utama di antara manusia terhadap Isa ibnu Maryam, li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabiyyun, karena sejak Isa ibnu Maryam sampai kepadaku tidak ada seorang pun nabi yang diutus. Wa innahu khalifati ala ummati, karena dan ia pelanjutku terhadap umatku dan ia akan turun. Wa annahu nazil, akan menjelaskan tauhid secara Quran dan sunnah. Kayak Nabi Isa teh ngajelaskan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.